Informasi selanjutnya, pemirsa, suasana haru mengiring kematian sapi kurban milik peternak rumahan di Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Sapi jenis limosin yang rencananya akan dijual jelang Idul Adha itu mati terpapar virus PMK. Akibatnya peternak rugi belasan juta rupiah. Hendrik Edo Prasetyo, warga Kelurahan Gedong Gombo, Semanding, Tuban, tak mampu menyembunyikan kesedihannya. Mata peternak rumahan berusia 28 tahun ini terlihat berkaca-kaca meratapi kematian seekor sapi miliknya. Sapi seberat hampir 400 kg ini mati akibat terjangkit penyakit mulut dan kuku atau PMK. Hendrik sempat memberikan perawatan intensif selama seminggu, namun nyawa sapi jenis limosin ini tetap tak tertolong. Terlebih, 2 ekor sapi lain miliknya juga sedang dalam kondisi kritis terpapar virus PMK. Kematian ini membuat Hendrik cukup terpukul, sebab sapi yang telah dipelihara berbulan-bulan ini telah ditawar pembeli seharga 17 juta rupiah. Rencananya sapi akan dijual sebagai hewan kurban pada Idul Adha. Ada 3 ekor, Pak. Nah, yang kena PMK berapa? Kena semua ini, kena semua. Yang satu itu meninggal, sudah parah. Yang satu. Itu sakitnya udah berapa hari? Sakitnya sudah sekitar 1 mingguan. Itu sapi itu dipelihara sejak kapan, Mas? Sejak 3 bulanan, Mas. Terus rencananya? Rencananya mau dijual dari hari raya ini. Idul Adha ini. Ya, Idul Adha ini. Selanjutnya bangkai sapi dikubur di samping kandang. Hendrik berharap adanya bantuan pengobatan dari dinas terkait untuk 2 sapinya hingga dapat sembuh kembali. Dari Tuban, Jawa Timur, Pipit Wibawanto, Anyus melaporkan. Dan pemirsa, untuk mengetahui bagaimana kondisi hewan kurban yang sudah mulai dijual di pasaran jelang Hari Raya Idul Adha, sudah bergabung bersama kami jurnalis Raisa Nadia. Raisa, bagaimana kondisi hewan kurban yang siap dijual di pasaran? Apakah banyak penjual yang mengeluhkan penyakit PMK ini? Ya, April dan juga pemirsa, untuk pasar kambing Tanah Abang, Jakarta Pusat, tempat saya melaporkan, di sini pedagang mengaku seluruh hewan ternak, baik itu domba, kambing, dan juga sapi yang dijual di sini dalam keadaan sehat. Mereka bisa mengatakan seperti itu karena sudah dilakukan tes kesehatan dan seluruh hewan yang ada di sini memiliki surat-surat kesehatan ataupun sertifikat kesehatan, baik itu dari Kementerian Dokter Hewan maupun dari pasar tempat mereka memesan, dan juga seluruhnya sudah divaksin. Selain itu, terkait dengan harga, meskipun PMK atau penyakit mulut dan kuku yang belakangan ini marak menyerang hewan-hewan ternak, tetapi tidak mempengaruhi harga penjualan hewan kurban. Tetapi tetap saja para pedagang mengaku memang pembeli sudah semakin sepi dibandingkan dengan biasanya. Untuk hewan-hewan kurban yang dijual di sini harganya bervariasi tergantung dari jenis dan juga bobotnya. Untuk domba sendiri harganya di 3 juta hingga 9 juta rupiah. Sementara untuk kambing harganya di sekitar 3 sampai 15 juta rupiah, dan untuk sapi harganya dibanderol dari 23,5 juta rupiah sampai 50 juta rupiah. Dan pedagang juga mengaku suku Dinas Kesehatan DKI Jakarta sudah 3 kali datang ke sini untuk melakukan pemeriksaan terkait dengan penyakit mulut dan kuku. Namun hasilnya memang tidak ada satupun hewan ternak yang dijual di sini yang terjangkit PMK, karena untuk hewan yang terjangkit PMK bisa dilihat dari gejala-gejala yang ditunjukkan, seperti misalnya saja lemas, lalu tidak nafsu makan, dan juga keluar cairan seperti ingus ataupun liur, dan ini semuanya sudah tidak ada. Selain itu juga di sini kebanyakan hewan-hewan ternak seperti kambing merupakan hewan peliharaan pribadi. Tetapi untuk sapi memang didatangkan dari Lampung, dan pedagang mengaku menghindari mendatangkan hewan kurban dari wilayah yang terkena zona merah PMK seperti misalnya Jawa Barat, Jawa Timur, Aceh, dan juga NTB. Ya, April. Baik, Raisa, apakah ada antisipasi jika nanti ditemukan ada hewan kurban yang terjangkit PMK? Ya, April, sini bisa kami sampaikan, pedagang sendiri mengaku memang sebelum mendatangkan hewan-hewan kurban dari tempat mereka memesan sudah dipastikan tidak ada yang terjangkit PMK, dan seluruhnya juga sudah divaksin, sehingga mereka menjamin untuk hewan-hewan yang didatangkan dari luar kota atau dari luar wilayah saat mereka sampai ke Pasar Kambing Tanah Abang, Jakarta Pusat, di sini memang dalam keadaan sehat.
Ya, April. Ya, Raisa, apakah ada karantina khusus begitu bagi hewan di sana yang disiapkan oleh penjual jika mungkin tiba-tiba ada yang terindikasi bergejala PMK? Ya, April, di sini bisa kami sampaikan untuk hewan-hewan ternak, memang di sini kambing-kambing merupakan hewan peliharaan pribadi. Tetapi misalnya untuk sapi yang didatangkan dari luar kota dan jika memang mereka nantinya terjangkit PMK atau positif PMK, maka mereka tentunya akan dipisahkan dan tidak akan disatukan dengan hewan-hewan yang sehat lainnya. Baik, Ya, Raisa, April. kalau bicara soal antusiasme pembeli jelang Hari Raya Idul Adha, sejak Raisa datang tadi di lokasi, apakah melihat banyak pembeli yang datang dan membeli hewan kurban atau seperti apa? Ya, April, menurut pantauan kami di sini untuk hari ini sejak kami datang memang belum nampak adanya pembeli yang datang untuk membeli hewan kurban. Namun pedagang sendiri mengaku bahwa kebanyakan dari pembeli baru akan membeli hewan kurban pada saat mendekati Hari Raya Idul Adha atau sekitar 5 hari sebelumnya. Baik, Raisa, apakah ada tips ini dari penjual daging, maksud saya hewan kurban begitu ya, untuk memilih hewan kurban yang baik atau sehat? Ya, pedagang memberikan tips-tips seperti tentunya harus memeriksa secara detail terkait kesehatan. Apalagi memang PMK ini sedang marak menyerang hewan ternak, sehingga hewan kurban yang akan dibeli tentunya harus memiliki sertifikat ataupun surat-surat kesehatan dan sudah divaksin. Ya, April. Ya, Raisa, apakah kesehatan ataupun juga kebersihan dari hewan-hewan kurban yang dijual di lokasi Anda melaporkan saat ini terjaga dengan baik? Ya, April, di sini memang dari tadi menurut pantauan kami kandang-kandangnya selalu dibersihkan dan juga untuk pemberian makan para pedagang di sini memberikan rumput ataupun daun-daun yang memang secara segar diberikan kepada mereka dan tidak ada yang tercampur bahan kimia. Ya, Baik, April. terima kasih Raisa Nadia melaporkan langsung dari lokasi penjualan hewan kurban. Selamat bertugas kembali.